in. Wait a minute. Kita mesti jadi coba kalian lihat dengan baik ya, dengan baik. Kalau kalian punya laptop, kalau ada laptop ataupun mobile phone, tidak ada masalah. Yang pertama adalah coba kalian klik Neosia http ya /neosia.unhas.ac.id login. Sebaiknya Anda menggunakan Google Chrome atau browsernya Chrome ya. Anda menggunakan browsernya yang Chrome. Oke. Jika sudah ya, Neosia sudah bisa masuk. Jadi masukkan kalau sudah URL-nya, alamat URL-nya. Berikutnya Anda masukkan username, ya Anda masukkan username, kemudian diisi dengan nomor induk mahasiswa. Jadi kalau masukkan password diisi dengan nomor induk mahasiswa, ya nomor induk mahasiswa. Sekali lagi saya bilang tadi bahwa mungkin ketika adik-adik sementara mencoba, tidak semua yang bisa ya, belum semua yang bisa karena berdasarkan report yang kami dapatkan dari tim Unhas, Prodi Ilmu Hukum baru yang bisa login itu baru 78 orang, sementara yang hari itu baru 49 orang. Jadi kalau yang tidak bisa, tidak apa-apa ya, karena kita masih punya waktu. Jadi tidak hanya yang paling tidak kalian tahu tahapannya seperti apa. Oke. Setelah dimasukkan username dan password, ya. Oke, ada pertanyaan ada yang bertanya dari 10 siapa sih? Pertanyaannya. Ya, dia raise hand, yang raise hand coba apa pertanyaannya silakan. Enggak kedengaran, saya enggak kedengaran. Oh, ada yang foto. Silahkan dibuka mic-nya, Amira. Di unmute. Ya. Ya, silakan. Silahkan Amira. Silakan ya. Jadi Burin sedikit Burin. Amira bisa tampilkan videonya Amira. Ke bawah sedikit Burin. Ya setelah kalian masuk di Neosia, masukkan username dan password adalah nomor induk mahasiswa Anda. Oke. Pakai untuk username dan password itu pakai nomor induk mahasiswa. Sudah bisa, bagus. Sudah ada yang bisa, kalau yang ada bisa, ada yang mau bertanya silakan. Oke, ini sudah ada juga yang bilang sudah bisa. Ya, sudah ada yang bilang sudah bisa. Ada yang belum. Ya, tadi mungkin kendalanya karena kemudian kita belum nomor. Jika sudah, tadi yang mau bertanya siapa? Halo, adik-adik semua yang mau bertanya. Oh, sudah bisa, ini sudah banyak bilang. Riona bilang sudah, Khairul juga sudah bilang sudah, Jihan juga sudah. Oke. Burin turun ke bawah. Oke. Kalau Anda yang sudah, itu di depan itu ada halaman depan tentunya. Selamat datang. Kemudian ada yang support tiket, itu kalau kemudian ada masalah. Tapi itu kita hilangkan saja dulu, kita lewati. Yang paling terpenting adalah ke bawah yang mata kuliah. Ya, informasi mata kuliah. Jadi karena informasi mata kuliah, tadi kita sudah sampaikan bahwa ini masih mata kuliah paket. Ya, mata kuliah paket. Oleh karena itu, mata kuliah paket itu artinya Anda hanya bisa mengambil 20 SKS. Ya, 20 SKS. Tidak kurang, tidak lebih. Oke, 20 SKS. Jadi kalian tinggal belanja KRS, klik belanja KRS ke bawah lagi Burin.
Setelah belanja KRS nanti akan muncul belanja KRS, di situ bisa kalian baca di panduan. Yang belum bisa masuk sabar ya, nanti sebentar ke bawah lagi Bu Ren. Di semester 1 Anda klik, baru kemudian ada belanja KRS, terus ke bawah lagi Bu Ren. Nah, itu kemudian ada mata kuliah. Oke, itu nanti ada mata kuliah. Di mata kuliah itu nantinya untuk tadi saya sudah yang saya sampaikan ketika mengantar Anda memberikan informasi tentang prodi, maka mata kuliahnya nanti akan mata kuliah fakultas dan mata kuliah MKU, mata kuliah umum, ya. Di mata kuliah fakultas yang sudah bisa, Anda bisa mencari 4 mata kuliah, itu ilmu negara, hukum adat, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ya Bu ya. Itu untuk mata kuliah fakultas. Kalau kalian sudah dapat itu, klik pada kotak yang di samping kiri. Ya. Klik. Oke, untuk mata kuliahnya kita share screen ya. Kami share screen lagi supaya Anda lihat mata kuliah apa yang Anda harus pilih untuk 20 SKS. Nah ini. Jadi tolong lihat untuk prodi ilmu hukum, maka mata kuliah yang Anda harus pilih hukum adat, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, pendidikan kewarganegaraan, wawasan sosial budaya maritim, wawasan iptek, dan kokurikuler. Itu 20 SKS. Oke, itu untuk prodi ilmu hukum. Yang mau bertanya sebentar ya, saya selesaikan dulu nama mata kuliah. Untuk prodihan, sebentar kita lihat, kita siapkan untuk prodihan. Nanti mata kuliah ini kita akan share di grup ya, kita akan share di grup Anda, jadi sebentar pada saat break Anda bisa lakukan. Yang penting tahu dulu tahapannya. Ya. Kalau Han S1 Han itu yang pertama pendidikan agama sesuai dengan agama dan keyakinan adik-adik semua. Kemudian bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan, iptek, pengantar ilmu hukum, dan pengantar hukum Indonesia. Jumlah mata kuliahnya ini kalau saya tidak salah 19 SKS. Ya, 19 SKS. Jadi berbeda 1 SKS sesuai dengan desain kurikulum masing-masing prodi. Nah. Oke, jadi ini yang kalian harus ambil semester 1. Jadi prodihan sebanyak 19 SKS dan prodi ilmu hukum sebanyak 20 SKS. Kembali ke halaman ini, ke stop screen, kita kembali ke panduan. Intinya nanti bisa dilihat panduannya ya. Kalian tinggal baca panduannya, itu saja tadi tahapan yang paling penting. Jadi kalian masuk di Neosia, password dan username-nya nomor induk mahasiswa. Kemudian Anda klik semester 1, di semester 1 ada belanja, di belanja itu ada nama mata kuliah, maka kalian klik pada kotak paling kiri. Ya, jadi kalau lihat di screen Anda, klik nanti pada kotak sebelah kiri, itu ketik ya, di situ ketika mata kuliah telah dipilih, kemudian tombol mata kuliah akan aktif. Dan jangan batalkan ya, jangan batalkan, karena kalian masih semester 1. Nggak usah batalkan dulu, pokoknya oke saja. Kalau semester 2 dan seterusnya kan kalian sudah akan terbiasa. Kemudian ke bawah, Brin. Oke, dan kemudian ini daftar mata KRS lampau, ini untuk senior-senior Anda. Sebenarnya jadi kalau sudah diklik, berarti Anda akan terdaftar di Neosia, ya, Anda akan terdaftar di Neosia.
Dan ketika Anda terdapat di Indonesia, maka Anda akan terdistribusi pada kelas-kelas yang ada nantinya. Karena pada umumnya mata kuliah di Fakultas Hukum ini, satu kelas untuk kelas besar itu hanya boleh menampung 80 maksimal untuk kelas. Sementara untuk yang jadi mata kuliah dasar itu mata kuliah fakultas yang 4 tadi itu pada umumnya itu Anda akan didistribusi kurang lebih 80 per kelas. Jadi kurang lebih satu kelas itu kurang lebih 60 orang. Sementara untuk Han dengan jumlah yang ada berarti juga akan dibagi ke dalam 2 kelas. Saya kira itu yang paling penting pada saat pengisian. Yang penting kalian sudah tahu tahapannya, masuk di indonesia.unas.ac.id, password dan username-nya adalah NIM Anda, kemudian kalian masuk ke kalau supaya lebih kelihatan, coba Anda perhatikannya. Yang saya tidak jawab dulu pertanyaan, kami tidak jawab dulu pertanyaan. Kami akan mempraktikkan satu sampel, satu contoh ya, yang kami sudah coba, yang akan dituntun oleh Ibu Kasubat Akademik. Sebentar ya. Nah, ini coba lihat di screen Anda. Coba lihat di screen Anda. Di screen Anda itu kita akan masuk dengan sambung B011 2010 36. Ya, Burin coba share screen. Kita bisa? Oke. B011 2010 36. Dan ini dia punya passwordnya. Dan dan kemudian contoh ya. Kasih contoh. Oke, B011 2010 36. Oke. B011 2010 36. Kemudian dia masukkan username dan kemudian kita sign in. Silakan di sign in, Bu Rin. Silakan sign in, oke. Kemudian ya ini punyanya Anissa Nurul Mutmainnah, ya ini sampel. Kemudian kita langsung masuk ke informasi mata kuliah yang ditawarkan. Yang support ticket saya kira kita abaikan saja dulu karena itu kalau ada masalah, ya. Ya ini paket semester 1. Kita klik. Oke, silakan diklik Bu Rini. Oke. Dan kemudian kita akan memilih mata kuliah yang diprogramkan. Ya. Jadi kalian bisa lihat tadi saya sudah sampaikan PIH itu 6 kelas. Untuk yang ilmu hukum ya, PHI itu juga ada 6 kelas. Kemudian wawasan ITEX ada, pendidikan kewarganegaraan juga ada, dan seterusnya. Oke, itu bisa dilihat dan kemudian Anda nanti memilih. Jadi kalau informasi mata kuliah kalian ditawarkan sudah saya sudah sampaikan, Anda sudah ada semua sudah lakukan. Pilih mata kuliahnya ya berdasarkan tadi juga yang kita sudah tunjukkan 20 SKS untuk prodi ilmu hukum dan 19 SKS untuk prodi Han. Anda klik, Anda belanja KRS ya, Anda klik di belanja KRS dan kemudian Anda pilih mata kuliahnya. Oke, setelah Anda pilih mata kuliahnya, tolong diklik pada kotak sebelah kiri, diklik supaya bisa Anda tertentang. Silakan pilih kelas, berdasarkan kelas yang ada, karena kelas maksimal itu hanya 80. Jadi kalau Anda yang ke-81, maka Anda harus pindah ke kelas yang lain. Contohnya misalnya, pengantar ilmu hukum kelas A. Kelas A itu kan hanya maksimal 80. Berarti orang yang ke-81 harus pindah ke kelas B. Oke? Berarti kelas B itu dari 80 juga, sampai 160.
orang yang ke 161 itu harus pindah ke kelas C dan seterusnya. Jadi kita sudah pikirkan itu kalau ada 410 dibahagi 6, saya kira cukup. Nantinya kan masing-masing kelas 80, jadi ada 480. Sementara untuk prodihan pengantar ilmu hukumnya itu hanya ada 2 kelas karena jumlah mahasiswanya yang lebih sedikit. Karena yang memprogramkan prodihan itu punya kuliah tersendiri, yang prodi ilmu hukum juga punya kuliah tersendiri. Jadi prodihan dan prodi ilmu hukum tidak akan bercampur di mata kuliah yang diprogramkan. Oke, ada saya kira begitu ya. Ada yang mau bertanya tadi? Ada siapa? Sagita Haryati, silakan. Oke Kak, bagaimana ini kenapa selalu disuruh upload biodata padahal sudah diperbaiki? Sagita sudah bisa masuk ke Indonesia? Iya sudah, tapi pas mau pilih mata kuliah, pas mau belanja KRS selalu disuruh update biodata, padahal biodatanya sudah diupdate dari tadi. Gimana Sagita, banyak suara motor. Ya, tapi itu nanti coba kita tanyakan lagi ke sebelah ya, karena sistem ini sesungguhnya dia terintegrasi di sebelah. Yang paling penting Sagita dan kawan-kawan itu kalian sudah benar tahapannya. Karena kalian ini kan pada saat yang bersamaan ini ada kurang lebih 7.000 mahasiswa yang sementara mau praktik untuk masuk ke Indonesia. Jadi kemungkinan besar dia kredit. Jadi karena dia kredit ya ramai, jadi jaringan dan beberapa kesalahan teknis itu terjadi. Tapi jangan khawatir. Yang penting kalian sudah tahu tahapannya, gampang. Jadi tahapannya, kalau kalian masih kesulitan, boleh hubungi tim akademik. Ada tim akademik, ada Ibu Rini yang di samping diri saya ini adalah kesulap akademik yang akan kalian temui baik itu prodi ilmu hukum maupun prodihan. Dan kemudian kita memang ada 2 staf khusus yang akan mendampingi juga, yaitu Pak Apang di prodihan dan kemudian Pak Minggu di prodi ilmu hukum yang akan melayani Anda kalau kemudian Anda menemukan kesulitan dalam login dan seterusnya. Jadi ini sangat tergantung. Yang paling penting dulu adalah buku panduannya ini nanti kita akan share ke grup WA atau ke chat, dan kemudian yang paling penting adalah Anda sudah paham atau teman-teman atau ada semua paham tahapannya. Oke, Sagita ya, seperti itu. Mungkin itu masih kesalahan teknisnya, jadi sabar. Kita masih punya waktu untuk besok, sebentar siang juga bisa, sore bisa. Saya bisa coba, atau mungkin malam juga bisa. Yang paling penting tahapannya Anda mengerti. Oke, ada lagi? Ya. Kalau ada yang sudah berhasil dan tertulis KRS-nya belum disetujui, itu sabar. Karena KRS itu harus disetujui oleh penasihat akademik. Nanti kalian setiap mahasiswa itu akan ada penasihat akademiknya, dan sementara kalau data kalian sudah lengkap seluruhnya, itu yang kemudian akan dikerjakan oleh tim akademik untuk mendistribusikan adik-adik semua, ya, berdasarkan ke dosen-dosen berdasarkan standar yang ada, ya, berdasarkan dengan yang ada yang nantinya kemudian akan disetujui oleh KRS akan disetujui oleh dosen yang memang menjadi penasihat akademik Anda. Oke, ada lagi yang lain? Fotonya katanya. Foto. Saya bertanya. Yang bertanya ini yang warna ini warna foto, kita kasih warnanya saja. Ya, jadi latar belakang foto itu disepakati warna merah ya.
Jangan lagi sebuah kamera. Oke. Ada lagi? Oh ya, silakan. Fatul. Rambutnya. Silakan Fatul, silakan. Assalamualaikum Pak. Tuh. Kita punya punya tinggal dikunci langsung saja Pak. Iya, silakan. Silakan pertanyaannya. Setelah itu dipilih mata kuliahnya Pak, tinggal dikunci saja atau bagaimana? Jadi kalau mata kuliah yang 20 SKS-nya itu ataupun yang 19 SKS-nya sudah di ini, apa kalian sudah centang yang warna birunya, langsung di login saja, dikunci. Berarti kalian sudah terdaftar di mata kuliah tersebut dengan kelas yang kalian sudah pilih, ya. Nantinya kemudian akan disetujui, KRS kalian akan disetujui oleh penasihat akademik. Dan setelah penasihat akademik sudah menyetujui, maka kalian bisa print out dan kemudian bisa meminta tanda tangan dari penasihat akademik. Penasihat akademik itu juga tanda tangannya bisa via sangat tergantung, tapi bisa juga via daring ataupun kemudian kalau mereka mau ketemu, ya mungkin juga dengan mengindahkan protokol kesehatan kalian bisa ketemu dengan PA dan setelah itu kalian menyetorkan bukti KRS Anda ke akademik. Oke. Ada lagi? Iya. Kalau ada, oh ya, siapa? Nur Fadila Tamrin, silakan. Nur Fadila Tamrin, silakan kalau mau bertanya. Nur, ini ada yang mau bertanya siapa? Nur Fadila Tamrin. Saya tidak ngerti apa yang maksud saya Pak. Apakah dia mau bertanya atau? Oke, ini juga ada Iman Hidayat ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Iman Hidayat. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, nanti setelah kita log KRS apa sudah tidak bisa diganggu lagi atau masih bisa diubah atau sudah tidak Pak? Atau bagaimana? Ya, jadi kalau kalian ini kan semester 1 semua masih paket, ya. Jadi tidak minimal dan maksimalnya itu hanya 20 SKS atau 19 SKS kebutuhan. Jika kalian sudah pilih, sudah dikunci, ya nggak bisa lagi, nggak bisa diapa-apain. Karena memang kan itu namanya saya mata kuliah paket, ya. Jadi karena saya mata kuliah paket, sudah di lock, sudah berarti Anda sudah terdaftar di mata kuliah yang bersangkutan. Tergantung dengan mata kuliah di kelas mana yang kamu pilih, ya. Karena pilihan mata kelas itu kamu yang memilih, bukan kami, bukan dosen dan juga bukan tim akademik. Kami tim akademik hanya akan membaca berdasarkan apa yang kalian pilih di nilsia kalian. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Latar foto tadi sudah ditahu ya, harus warna merah. Saya kira sudah ini. Izin bertanya siapa? Andi Ici Yanti. Andi Ici silakan. Ini juga ada yang mau bertanya siapa? Alif Arashi. Silakan juga yang mau bertanya. Terima kasih atas informasinya. Saya ingin bertanya, di sini kan di informasi mata kuliah
kan ada paketnya Pak untuk semester 1. Nah, apakah Ya. bisa berpandu pada paket semester 1 itu untuk memilih KRS-nya, atau mungkin ada dari pihak Unhasnya sendiri yang akan memberikan panduan kepada kami kelas-kelas mana saja yang harus dipilih? Oke, jadi tadi saya sudah sampaikan SKS yang paket itu 20 SKS untuk ilmu hukum, 19 SKS untuk HAN. Kelasnya itu bisa kalian lihat nantinya. Misalnya untuk ilmu hukum, pengantar ilmu hukum itu ada 6 kelas. Silakan kalian pilih. Yang jelasnya maksimal satu kelas itu 80. Jadi orang ke 81 tidak akan diterima. Jadi misalnya kamu memilih kelas A, pengantar ilmu hukum kelas A. Tetapi jumlahnya sudah 80, jangan lagi pilih kelas A, karena kalian pasti akan menolak sistem. Maka kalian harus pilih ke kelas B, C, D, E, atau F. Silakan memilih, kalian yang menentukan pilihannya. Jadi kami tidak akan mengintervensi pilihan Anda atau pilihan adik-adik semua terhadap kelas-kelas mata kuliah, seperti itu. Ya nanti panduan tadi nanti kita sharing di grup ya, nanti di sharing oleh Bapak Ibu panitia untuk sharing di grup maba ataupun kemudian di grup chat. Saya kira seperti itu. Kalau masih ada silakan. Ini ada lagi yang mau bertanya siapa? Pascal Lorenz. Pascal Lorenz, silakan. Silakan Pascal Lorenz, terus ada Muhammad Rifat. Muhammad Rifat, silakan juga. Bapak. Silakan. Jadi ini Pak, bisa digabung ini Pak, yang kelas ilmu hukum samahan Pak. Tadi saya sudah jelaskan, mata kuliah HAN dan mata kuliah ilmu hukum itu beda kelasnya. Satu. Jadi tidak boleh dicampur. Jadi meskipun sama-sama diprogramkan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia pada semester yang bersama, maka prodi HAN dan prodi ilmu hukum itu dipisahkan. Jadi yang teman-teman yang ada yang prodi ilmu hukum itu ada 6 kelas, teman-teman untuk HAN ilmu hukum. Sementara untuk yang prodi S1 HAN untuk pengantar hukum Indonesia itu ada 2 kelas. Jadi tidak boleh bercampur. Oh ya Pak. Oke. Dan tidak akan bisa juga sebenarnya dari sistem. Oke, yang lain lagi kalau ada silakan. Ini siapa? Yusuf Sudrajat ada, silakan. Apa pertanyaannya? Ini nih saya jawab ya. Ada satu yang dari Muhammad Rizal. Tentang kelas internasional mata kuliahnya bagaimana sama tadi. Jadi kelas internasional itu induknya sama di prodi ilmu hukum. Jadi kelas internasional itu prodinya adalah prodi ilmu hukum, mata kuliahnya sama, masih juga paket, hanya memang nanti pelaksanaan kuliahnya yang akan berbeda. Jadi misalnya PIH kelas internasional itu kelasnya sendiri, dia tidak bergabung di 6 kelas yang ada, dia punya kelas sendiri. Jadi semua pembelajaran tadi saya sudah sampaikan di ketika presentase. Untuk kelas internasional yang membedakan dia dengan reguler adalah karena dia kelasnya tersendiri, bahasa pengantarnya tersendiri, jadi tidak akan bercampur dengan kelas reguler. Untuk proses pembelajaran ya, hanya untuk proses pembelajaran. Yang lainnya itu sama. Oke. Ini juga tadi ada yang mau share ulang. Oke, kita akan share nanti, ya nanti teman-teman nanti share. Ya, saya sudah Pak Sekretaris sudah oke, no problem. Ini kapan terakhir pengisian KRS? Kita berharap kalau kemudian NIM-nya semua dan username-nya sudah disetujui oleh tim rektorat, kalau bisa besok sudah selesai semua. Karena ini kan pekerjaan yang sangat mudah, tidak susah sih menurut saya. Karena yang tugas kalian sampai dengan menglog, sampai dengan mengunci, persoalan nanti disetujui KRS-nya itu sudah urusan masing-masing penasihat akademik. Ini ada lagi pertanyaan,
Pas pembagian saya dapat kelas F, terus nanti pas pemilihan kelas saya harus memilih. Ya, itu otomatis kalau kalian memilih kelas F, ya kita akan menglog ke kelas F. Jangan sampai Anda sudah pilih kelas F, tiba-tiba baru ketemu temannya mau pindah ke kelas B, nggak bisa. Kelas F ya kelas F. Ya, jadi kalau sudah milih kelas, jangan pindah-pindah lagi. Oke. Berikutnya untuk pengantar ilmu hukum, ini pertanyaan dari Dielvito Immanuel. Untuk pengantar ilmu hukum sampai kelas F, Pak. Di kelas hukum J, coba lihat dengan baik bahwa pengantar ilmu hukum itu hanya sampai kelas A, B, C, D, E, F. Ya, coba lihat. Jadi kemudian nanti kalian mengkelaskan diri kalian ke dalam kelas yang ada di Neosia. Oke, itu yang paling terpenting. Nah, ini ada pertanyaan dari Yusuf Sudrajat. Yusuf Sudrajat nanya, saya dari Prodihan. Saya sudah pilih mata kuliah tapi jumlahnya 18 SKS. Coba dilihat dengan baik ya. Tadi sudah di share screen oleh Ibu Kasuba. Mata kuliah apa saja yang kalian harus pilih. Ya tadi ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan agama, kemudian PIH, PHI ada, kemudian pendidikan agama, bahasa Inggris, kewarganegaraan. Ya bolehnya. Nanti dilihat, di share lagi, ulang. Atau kalau mau lihat lebih jelasnya sebenarnya lihat di buku panduan. Kalau misalnya Filenya di mana? ya. Nanti kita akan share juga buku panduan penyelenggaraan program studi. Nanti kalian bisa lihat semester 1 itu seperti apa, semester 2 dan seterusnya mata kuliahnya apa saya diprogramkannya. Jadi yang tadi yang Sudrajat tadi ya, namanya sorry kalau salah, ya itu nanti disesuaikan. Yang jelasnya nama mata kuliahnya dan SKS-nya sudah ada, itu yang diklik. Jangan klik mata kuliah lain karena bukan belum kalian punya di situ. Ini juga ada kalau sampai 20 SKS Pak langsung dikunci. Tadi kita sudah jelaskan jika sudah 20 SKS berdasarkan struktur kurikulum yang tadi sudah ditayangkan oleh Kasubag Akademik, atau nanti bisa kalian lihat pada buku panduan, maka langsung di lock, terkunci. Artinya kalau sudah dikunci berarti teman-teman atau adik-adik sudah terdistribusi di kelas mata kuliah yang Anda sudah pilih. Nah, ini tadi juga, ini masih ada Wahyudi Hidayatullah. Mungkin pertanyaannya ini, kenapa setiap mau belanja, KRS terus-menerus disuruh isi biodata? Sabar, ini kayaknya sistemnya di universitas yang masih antri, jadi masih sementara diperbaiki, jadi sabar ya. Mohon sabar. Juga sama tadi ini berarti ada, ini juga Rizal Effendi, persoalannya sama tadi, KRS-nya meminta biodata, kita akan tanyakan sebentar. Ya, tadi saya sudah bilang SKS 20 ya, maksimal. Mata kuliah yang dipilih. Perhatikan saya tidak akan menjawab lagi pertanyaan yang sama setelah saya menanyakan mata kuliah untuk prodi ilmu hukum dan prodi HAN. Tolong Anda lihat baik-baik di screen. Ya, coba lihat di screen ya, coba Anda lihat di screen. Share screen boleh. Share.
Ya, coba perhatikan di screen Anda untuk prodi ilmu hukum. Perhatikan dengan baik ya. Ada hukum adat, ada pengantar hukum ilmu hukum, ada pengantar hukum Indonesia, ada ilmu negara, ada pendidikan kewarganegaraan, ada wawasan sosial budaya maritim, wawasan iptek, dan co-curricular. Jumlah mata kuliahnya 8 dengan SKS 20. Oke. Jadi itu yang 20 tadi yang bertanya 20 ya. Nah itu. Kelasnya nanti di Neosia silakan dipilih berdasarkan keinginan adik-adik semua ya. Jadi jangan lagi tanya kata David, saya Pak di kelas A mau di kelas A. Klik sendiri. Kalian bisa klik kan? Jadi sesuaikan yang jelasnya batas maksimumnya adalah 80 orang. Itu yang Han ya, kayaknya ilmu hukum yang Han boleh. Sekarang kita pindah ke yang Han. Ada tadi pertanyaan dari siapa? Sudrajat, sorry kalau namanya salah. Nah ini yang Han. Ada pendidikan agama. Silakan Anda pilih berdasarkan agama Anda. Kemudian ada bahasa Inggris. Oke, itu juga 3 SKS. Ada pendidikan kewarganegaraan, ada wawasan iptek, ada pengantar ilmu hukum, dan ada pengantar hukum Indonesia. Itu kalau di total mata kuliahnya ada 6 mata kuliah dengan jumlah SKS 19. Silakan Anda klik berdasarkan SKS yang ada. Oke? Ya, saya kira itu cukup ya. Kalau ada pertanyaan yang lain ya, bolehlah. Selain isian lagi. Semester 1 saja yang diisi. Kalian baru masuk semester 1. Nggak usah isi semester 8. Kecepatan. Ya. Oke, kalau sudah masih ada nggak? Kalau tidak mungkin kita akan mengambil waktu sekitar 10 menit untuk menggambarkan sedikit psikola kalau bisa, karena kita juga sudah siapkan panduannya, jadi tidak terlalu masalah. Hanya psikola itu akan bisa membantu Anda kalau kemudian di Neosia Anda sudah terkotakkan ya, karena nanti di psikola pilihannya itu nanti merujuk ke Neosia. Ya, menunjukkan Neosia Anda. Iya, ini sudah jelas kalau Anda punya pengisian KRS dapatnya D, kelasnya juga di D lah, ya. Jadi kalau ada perubahan, tadi ini ada pertanyaan di Indonesia agama Islam menentukan hanya 2. Oke, klik saja itu nanti kemudian kita akan konfirmasi ke MKU. Karena itu bukan karena tim akademik kita harus konfirmasi ke MKU kenapa SKS-nya 2. Ya seperti itu ya jawaban saya untuk yang tadi yang bertanya. Nah klik saja dulu itu yang 2, nanti sementara kita konfirmasi, sementara tim akademik akan konfirmasi, Buka Subak akan konfirmasi. Ya, oke. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua, yang Anda harus pahami bahwa kita akan bicara sedikit psikola ya, 5-10 menit. Jadi psikola ini sebenarnya rujukannya tetap kepada Neosia. Karena pilihan kelas Anda di Neosia, maka ketika kalian memilih psikola, juga harus disesuaikan dengan kelas Anda di Neosia. Karena kalau tidak, Anda tidak akan terdaftar. Oke? Silakan lihat slide-nya, ini hanya untuk pengenalan saja. Nah, ini slide-nya. Next. Ya. Nama website-nya adalah, tadi saya sudah sebutkan juga di slide saya, yaitu www.psikola.unhas.ac.id. Nah, itu kalau kalian mau mendaftar di sekolah, masuk ke situ. Setelah itu mengisi ya sama username, ya ini username-nya ya, catat baik-baik.
Username-nya itu dalam NIM masing-masing. Nanti dikirim di grup Mabang. Dan passwordnya Unhas 2020. Oke, tulis baik-baik ya. Oke, kalau kalian sudah masuk nantinya, sudah login ya, sudah NIM dengan passwordnya tadi, maka kalian nanti bisa dulu supaya tahu ini sekolah, baca atau dengar, lihat video tentang panduan mahasiswa mendaftar pada mata kuliah. Ya, jadi kalau kalian sudah masuk ke sekolah dengan username dan passwordmu, maka tolong masuk ke panduan mahasiswa mendaftar pada mata kuliah. Gampang, ini gampang. Yang penting sesuai dengan neosianya ya, ingat neosianya, kelasnya. Kemudian ini mungkin slide terakhir. Oh, sudah. Ya, sudah. Ya, sama panduannya juga sama tadi yang untuk panduan neusia. Jadi baik panduan neusia maupun panduan sekolah akan kita share di grup ataupun kita akan share nantinya di melalui panitia ke adik-adik mahasiswa. Jangan panik, gampang ini. Yang paling penting stepnya benar. Jadi hubungan neusia dengan sekolah jelas di neusia, baru kalian bisa pilih nanti kelas di sekolah. Jadi kalau kelasnya nanti misalnya PIH A, maka nanti di neusianya, di sekolahnya juga nanti pilih yang kelas A ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, supaya lebih memudahkan adik-adik semua, untuk urusan neusia, sekolah, maka tim Fakultas Hukum selalu siap. Ada Ibu Kasubag Akademik, Ibu Rini Anggraini, Anda bisa menghubungi Ibu Rini Anggraini. Nanti juga kita akan share, kalian di grup juga sudah ada beliau di grup. Bisa juga berhubungan dengan Pak Apang untuk prodihan dan Pak Miku untuk prodi ilmu hukum. Insya Allah kami akan melayani Anda sebaik mungkin sampai kemudian Anda terdaftar di mata kuliah dan kemudian sampai Anda bisa mengakses sekolah dengan baik. Di sekolah kita juga punya tim admin fakultas ada Pak Minggu dan Pak Apan, serta ada tim fasilitator Ibu Dian dan Bapak Dr. Kasman Abdullah SHMH. Jadi jangan khawatir, ini bisa selesai. Kalau ini sebenarnya andai kan tidak prodi di UNAS pada saat yang bersamaan ini kerjanya gampang. Ya, 10-20 menit selesai. Ya, saya kira seperti itu untuk materi KRS, neusia dan sekolah. Saya pikir terima kasih banyak untuk perhatian dari adik-adik semua. Terima kasih banyak Bu Rini, terima kasih banyak Bu Dian, tim neusia dan tim sekolah Fakultas Hukum serta seluruh panitia di dalam panitia. Selanjutnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya akhiri sesi ini dan selanjutnya saya kembalikan kepada seksi acara kepada Ibu Dian, disilakan.